Saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 15 Desember 2020. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara yang terkasih, kisah Injil hari ini adalah lanjutan kisah Injil hari kemarin. Masih berkaitan dialog antara Yesus dengan imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, "I will, sir." But he did not go. Which of the 2 did what his father wanted? The first. They answered. Jesus said to them, I tell you the truth. The tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. Even after you saw this, you did not repent and believe him. Saudaraku terkasih, kisah ini mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menempatkan imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi itu seperti anak sulung yang berkata, "Baik Bapa," namun perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Mereka hanya pandai bicara, pandai memberi komentar dan menilai orang lain, tapi perbuatan dan cara hidup mereka jauh dari apa yang dikatakan. Sedangkan para pemungut cukai dan pelacur-pelacur adalah orang anak kedua yang tidak mau tapi akhirnya menyesal dan bertobat. Mereka menyadari akan kesalahannya dan memperbaharui hidupnya agar pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Bagaimana sikap kita? Di antara kita ada yang seperti anak sulung yang kadang kata-katanya menarik, baik dan sangat mengagumkan, tapi tidak ada dalam tindakan. Sering orang bilang omongnya doang, omongnya saja yang besar, tapi tindakannya kosong. Saudaraku terkasih, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita teristimewa di masa persiapan kita menyambut Natal ini. Bagi saya yang terpenting adalah sikap mau terus bertobat, menyesali dosa dan kesalahan kita, menyesali perbuatan kita yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan inilah saat yang tepat untuk kita, saat kita memperbaharui diri dan hidup kita, sehingga kita pantas dan layak merayakan Natal bersama Kristus. Saudaraku terkasih, jangan pernah takut dan malu untuk memperbaharui diri kita. Jangan pernah takut untuk bertobat. Jangan pernah takut untuk menyesali dosa dan kesalahan kita. Karena hanya dengan cara itulah kita pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.